Bincang santai, santai dong. Mau kemana? Mau cari inspirasi. Sobat Bahagia, kita ketemu lagi di Canda Bahagia. Karena dengan bercanda, kita akan bahagia. Bercanda pada tempatnya, dan kita akan berbincang santai, santai dong. Santai dong. Gitu ya? Ya, santai dong, ya seperti itu, Bu. Oh, kan santai dong berdua bareng atau Oh, saya ya, toh? sudah berjalan. Oh gitu ya. Tidak apa-apa, Bu. Memang kita ketemu dengan Ibu Elizabeth Endang Trisnawati. Biasa saya manggil Bu Heru, Bu Heru biasanya itu ya. di mana-mana Bu Jadi, Heru panggilnya. Sobat Bahagia, Ibu Heru ini adalah Ketua PK3 di Santup. Dewan Pastoral Santupius 10 Karanganyar. Oh, iya. Bu, mungkin teman-teman nggak tahu lah PK3 itu apa. Dulu namanya Kerawam ya. Iya. Ya, PK3 itu apa sih panjangannya? Oh iya. Terima kasih. Ini kebetulan saya itu sebenarnya baru satu periode Iya. sebagai ketua timnya PK3 Iya. Santupius 10 Karanganyar. Jadi di sini PK3 itu pelayanan karya kerasulan kemasyarakatan. Oh, pelayanan Karya kerasulan kemasyarakatan. kemasyarakatan. Iya. Mungkin Sobat Bahagia kan baru tahu PK3 itu apa gitu. Nah, baru mungkin ada yang sudah tahu, tapi banyak yang belum tahu PK3. Nah, sebenarnya tugasnya apa sih? Perutusannya seperti apa? PK3 itu. Jadi di sini dalam tim kami itu awalnya kita hanya berdua. Iya. Saya dengan Mbak Ningrum. Oh iya. Tetapi untuk tahun 2024 ini saya ditambah cowok 2. Oh iya, jadi tambah Mas banyak. Adi sama Pak Herawan. Oh, Mas Herawan ya. Di sini kami segera menyusun program di tahun 2024. Apa yang sudah kita lakukan dari PK3 kemarin, kita sudah melaksanakan program berkaitan dengan bagaimana melayani umat atau melayani masyarakat di lingkungan. Terutama untuk ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat yang ada di tempatnya masing-masing. Ya, kita juga mengundang mantan wali kota waktu itu, Puji Tuhan, Pak FX Rudi. Ya, FX Hadi Rudiatmo. Karena dalam penyampaian itu bagaimana kita melayani masyarakat itu bukan kekuasaan, tetapi bagaimana kita ini sebagai pimpinan itu menjadi pelayan. Ya. Nah, pelayan untuk masyarakat begitu. Oh begitu. Jadi mungkin saya akan kembali lagi, benar? Ya. Sebenarnya maksudnya perutusannya PK3 ini apa sih, Bu? Gitu loh. Ya. Itu kan nanti tadi kan yang sudah dijalankan. Ya. Selama ini PK3 mengumpulkan RT RW yang Katolik, kemudian ada di situ ada kita berkumpul, kemudian saling sharing, saling berbagi, saling bertukar informasi. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, sebenarnya PK3 ini perutusannya apa sih? Yang jelas dari PK3 itu bagaimana kita bisa membawa ajaran sosial gereja itu di tengah masyarakat. Ya. Nah, apa sih ajaran sosial gereja? Semua sudah tahu ya. Bagaimana kita bisa memberikan contoh untuk beri peduli, untuk cinta kasih, untuk sesama. Tidak hanya di lingkup gereja, tetapi justru kita keluar. Kita tunjukkan bahwa kita itu peduli. Gitu. Bagaimana kita bisa menjalin cinta kasih antara umat maupun di masyarakat begitu. Jadi sasarannya bukan cuma ketua RT atau RW yang mungkin kepala desa atau apa yang Katolik, bukan itu saja ya. Tidak. Tapi ya ketua-ketua lingkungan juga ya, Bu. Iya, betul. Jadi tidak terjebak pada hal-hal yang rutinitas tugas di gereja, tugas kur, tapi juga peduli pada sekitarnya. Betul. Begitu ya, Bu ya. Jadi memang penekanannya seperti itu ya. Jadi ya kita harus sebagai anggota masyarakat juga peduli dengan yang di sekitar kita. Iya, gitu. Iya betul. Paling tidak ya
ya pedulilah gitu Ya. apa yang terjadi di Ya. sekitar kita Ya, gitu. betul. Ya, Nah, ya. harapannya, kenyataannya seperti apa, Bu? Sekarang yang terjadi, apakah itu sudah seperti yang diharapkan oleh PK3 atau belum selama ini, Bu? Sudah, karena kalau saya iya. melihat dari situasi apa namanya mereka sebagai ketua ketua RT RW maupun tokoh masyarakat, mereka kalau lihat dari kacamata saya Iya. sendiri, dia memang sudah bisa membaur. Karena saya sering ketemu mereka Iya. gitu ya. Jadi entah itu saat diundang Pak Yuli seluruh RT gitu ya, seluruh RW gitu. Iya. Tapi event-event tuh setahun sekali itu Pak. Oh, Waktu itu iya. Bupati ya, karena sekalian membagi insentif untuk ketua RT RW begitu. lah ini. Jadi gimana memang RT RW di sini tuh diharapkan bisa apa ya, bisa ngemong lah. Yang dimong tuh nggak umat Katolik tok, tapi seluruh Iya, semua masyarakat, iya, semua lapisan yang ada. masyarakat ya. Dan sebagai contoh mestinya ya. Iya. Jadi nek iso ki wong Katoliknya aja neko-neko gitu loh. Iya. Bisa Memang sebagai contoh. kemarin memang yang diinisiatif oleh FMKI itu kan kita juga mengundang PK3 dari 3 paroki yang ada di Kabupaten Karanganyar. Ya. Kita memang FMKI memang menginisiatif untuk bisa ketemu 2 bulan sekali. Itu jadi saling bertukar informasi, kita membahas sesuatu, diskusi yang intinya bukan cuma berguna bagi intern gereja, tapi juga masyarakat pada umumnya. Iya, kemarin memang sangat antusias tuh dari paroki Jumapolo, saya tahu Stefanus Jumapolo juga paroki Paru sangat antusias. Ya. Dan ini juga akan diadakan 2 bulan sekali, juga sangat antusias. Mungkin barangkali juga semua 3 paroki ini pasti akan mendukung acara seperti itu. Jadi tidak cuma berpikir tentang ke dalam, tapi juga berpikir juga membahas juga tentang segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kemarin kita ngomong yang lebih gede bangsa dan negara, tapi kemudian mengerucut ke kalau kita ngomong bangsa dan negara, kita mengabaikan yang di sekitar kita. Ya, kita peduli dengan sekitar kita saja sudah itu menunjukkan bahwa kita peduli pada bangsa dan negara ini. Sebenarnya itu yang kemarin mengerucutnya seperti itu, Ibu. Dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu, dari yang kecil berkembang. Ya, berkembang. Umpamanya tonggone duwe gawe ya kita harus, adatnya kita kan rewangan gitu ya, Bu. Iya, rewangan. Ya, saya malah emang tamu ya, Mas. Jadi kudu dandan terus ya. Contoh hal yang sederhana seperti itu, apalagi kematian dan sebagainya. Betul, kumpulan RT. Mosok ya dadi wong Katolik ora tau kumpulan RT. Ada juga loh, Bu. Ya kan, Bu? Ya 1-2 lah. Iya. Ada juga. Ya, kita harapkan kan tidak seperti itu ya, Bu ya. Gimana sekarang peran kita bisa merangkul mereka, mengajak mereka. Sebenarnya tidak cuma harus ketua RT, harus jadi ketua RW kan tidak kan gitu. Tapi kita sebagai umat gereja juga sebagai anggota masyarakat kan seperti itu yang diharapkan. Mungkin ya seperti itu gambarannya ya, Bu ya. Itu. Jadi ya apapun yang terjadi jika kita ambil peran lah. Iya. Gitu. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Iya. Gitu. Harapannya lagi apa, Bu? Kemarin juga maaf tadi juga ada program kami yang kedua itu kemarin tentang sosialisasi tentang pendidikan politik. Mengarah kami lagi ke ketua RT karena ketua RT yang bisa nanti mengarahkan ketua RT umat Katolik, tapi bisa mengarahkan atau memberikan wawasan kepada seluruh umat kan. Kalau di lingkungan dia sebagai ketua RT atau RW kan bukan orang Katolik tok, tapi hebatnya ketuanya RT wong Katolik gitu loh. Tapi bisa memberikan wawasan tentang pendidikan politik, tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, yang bermartabat. Kebetulan dari PK3 kemarin memang program itu sudah kita laksanakan. Puji Tuhan kami didukung dari Pak Bupati sendiri gitu. Bukan main, jadi Pak Bupati juga mendukung kegiatan ini sehingga bisa terlaksana kemarin di ruang Antorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar gitu. Saya juga selalu mengajak keluar, jadi tidak harus di gereja, karena di gereja itu juga penuh dengan kegiatan yang lain begitu. Dan itu tidak hanya ketua RT RW tok. Tadi
tokoh masyarakat juga ada, yang mau kepengen ikut silakan kalau saya begitu. Tidak harus harus ketua RT gitu, tidak. Tapi kalau misalnya yang lain kepengen ikut, ya harus kita kasih peluang itu. Gitu, iya. Kedepannya bagaimana Bu programnya? Untuk anak muda bagaimana Bu? Sudah ada program belum? Saat ini kita baru menyusun, kebetulan tim kami ini baru mau punya kerja, jadi tapi saya usahakan di akhir bulan ini saya akan menyusun. Ya, kita harap ya tentang ini aja pasca pemilu kan. Pasca pemilu itu apa sih terjadi tentang apa gitu ya, pasca pemilu, bagaimana nanti hasilnya itu nanti kita sama-sama kita sharing. Ya, kita berharap juga PK3 juga merangkul anak muda untuk jadi berperan di situ juga, karena gereja kita kan gereja anak muda sekarang Bu. Dan hidup bermasyarakat pun juga perlu ditanamkan di anak-anak muda gitu. Harapan kita seperti itu Ibu. Karena memang anak muda itu memang generasi kita ya, generasi yang harus kita bimbing, kita bina, karena siapa lagi kalau nggak mereka gitu. Betul. Kita ini yang sesepuh ini ya bisanya menuntun kan, mengarahkan gimana generasi muda ini nanti akan ikut berperan di masyarakat. Karena ada juga loh mereka, aku ngerti ini sekolah, kuliah, bahkan dengan tetangga pun nggak tahu lah. Ini harapan kita itu mereka juga nanti bisa membaur lah anak-anak muda gitu. Tidak hanya dengan muda-muda, tapi dengan sepuh ya paham, dengan tetangga terutama ya. Karena ada juga sih yang anak-anak ya sukanya hanya di rumah misalnya gitu, keluar diajak gitu. Iya Mas. Terima kasih Bu Heru, waktunya kita memang harus malam-malam ini di lobi gereja Santo Pio 10 kayaknya ya ini. Teman-teman. Jadi Sobat Bahagia, ini ada beberapa yang support kita di channel Cahaya Bahagia ini, podcast Cahaya Bahagia. Ini ada padangan toko elektronik, mungkin ada di deskripsi kita ya, ada Aisel, ada Regentscape ya. Bahasanya gimana? Regentscape ya teman-teman. Nah itu kita juga buka volunteer untuk jadi kru Canda Bahagia. Itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Semoga sukses Mas Pran dengan krunya, lancar semuanya. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima kasih Sobat Bahagia. Kita ketemu lagi di lain waktu. Tetap sehat dan tetap bahagia. Bincang santai, santai dong.